Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rehanul dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri dengan mata kuliah Oceanografi. Jadi saya akan mempresentasikan sedikit ringkasan resume dari webinar pengolahan produk dan pemanfaatannya dari anggur laut. Jenis anggur laut yaitu Caulerpa sp, atau anggur laut dalam bahasa Indonesianya. Genus Caulerpa memiliki 170 dengan 230 spesies, yaitu sifat klasifasinya morfologi yang sangat besar. Identifikasi spesies menjadi sangat sulit. Identifikasi secara molekuler dibutuhkan untuk melengkapi identifikasi spesies secara morfologi. Tahapan identifikasi molekuler Caulerpa itu yaitu yang pertama, sample collection dan DNA preservasi. Yang kedua itu DNA ekstraksi. Yang ketiga polimerasi chain reaction atau PCR yang biasanya. Yang ketiga gel electrophoresis. Yang keempat itu sequence analysis. Pemateri selanjutnya yaitu Ibu Nurhayati MSI yang menjelaskan tentang diversifikasi produk perolahan berbasis Caulerpa. Diversifikasi produk tersebut yaitu pengenalan suatu produk untuk memperoleh produk baru dengan nilai ekonomis yang tinggi, dengan tujuan meningkatkan masa simpan produk, memperluas pasar, mempermudah transportasi, meningkatkan gizi dan mutu produk, dan meningkatkan nilai jual produk. Dan perlunya diversifikasi produk Caulerpa ini dengan tujuan umur simpan Caulerpa yang pendek, pasar terbatas pada masyarakat pesisir saja, dan berpotensi tinggi untuk dikomersialkan. Caulerpa merupakan salah satu jenis rumput laut yang tersediaannya melimpah secara alami di perairan Indonesia yang telah berhasil dibudidayakan, bersifat edible atau dapat dikonsumsi. Bentuknya unik, menyerupai buah anggur, dan namun bulu-bulunya itu kecil seperti telur ikan. Rasanya tuh khas dan unik, dan asin dan gurih. Dan untuk jenis Caulerpa ini dia racemosa atau terasa pedas. Pada Caulerpa ini mengandung nutrisi, vitamin, dan mineral yang berguna bagi tubuh serta mengandung senyawa bioaktif yang penting untuk kesehatan juga. Ada beberapa produk olahan Caulerpa yang dari hasil riset. Yang pertama ada saus Caulerpa, mie Caulerpa, daging nabati, bulir Caulerpa, permen Caulerpa, serta garam Caulerpa tersendiri. Pemanfaatan Caulerpa tersebut bukan hanya saja pada pangan, tetapi juga pada non-pangan, itu pada produk kosmetik. Ada beberapa yang di negara asing juga menggunakan produk kosmetik dari Caulerpa seperti di Thailand, Korea, Taiwan, dan termasuk Indonesia sendiri. Caulerpa yang segar sendiri itu sangat disukai oleh masyarakat baik dalam negeri maupun mancanegara ataupun luar negeri, dan dalam bentuk segar mudah rusak atau mengalami kemunduran mutu. Gimana cara mengatasinya agar tetap tahan? Dengan satu penelitian yang telah dilakukan, yaitu mencari metode dehidrasi yang cocok, dan yang kedua itu mencari metode penyimpanan Caulerpa tersendiri yang dengan cara yang baik, dan yang ketiga itu mencari metode rehidrasi yang pas. Baik, bagaimana sih penanganan Caulerpa itu sendiri? Yang pertama itu dengan Caulerpa racemosa, yaitu habitat lingkungan yang dapat merusak perairan yang berkarang. Yang pertama setelah itu dipanen. Setelah pemanenan maka adanya pembersihan atau sortasi. Setelah dibersihkan makanya ada pengotor, itu karang, pasir, siput yang membuat tempat itu kotor. Setelah pembersihan dari kotoran, maka pencucian. Setelah dicuci maka Caulerpa sudah bersih dan dapat diolah. Setelah itu adanya pengawetan Caulerpa.
pengawetan kelapa sendiri itu dengan cara setelah dibersihkan, maka kelapa tersebut dihidrasi dengan pemanasan dalam larutan garam. Setelah dihidrasikan, maka pendinginan dalam air es. Setelah itu kita penirisan. Setelah diiris, maka dimasukkan ke dalam kemasan, yaitu pengemasan. Setelah dimasukkan dalam kemasan, maka disimpan dalam suhu yang chilling. Setelah itu, setelah disimpan, maka diambil kembali untuk menguji rehidrasi dan sensorisi. Maka itulah cara pemanfaatan dan pengolahan produk dari Colorpad sendiri. Baiklah, sekian resume atau ringkasan yang dapat saya ambil dari webinar tersebut. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihan dari kotoran, maka pencucian. Setelah dicuci, maka kelapa sudah bersih dan dapat diolah. Setelah itu adanya pengawetan kelapa. Pengawetan kelapa sendiri itu dengan cara setelah dibersihkan, maka kelapa tersebut dihidrasi dengan pemanasan dalam larutan garam. Setelah dihidrasikan, maka pendinginan dalam air es. Setelah itu kita penirisan. Setelah diiris, maka dimasukkan ke dalam kemasan, yaitu pengemasan. Setelah dimasukkan dalam kemasan, maka disimpan dalam suhu yang chilling. Setelah itu, setelah disimpan, maka diambil kembali untuk menguji rehidrasi dan sensorisi. Maka itulah cara pemanfaatan dan pengolahan produk dari Colorpad sendiri. Baiklah, sekian resume atau ringkasan yang dapat saya ambil dari webinar tersebut. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.